Oke, baik ya. Minggu lalu kita sudah sampai LDAP ya. Kita coba cek layanan yang pertama kita cek dulu layanan yang sudah kita konfigurasi ya. Oke, let's start. Oke ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini layanan sudah diaktifkan ya. Jadi ini email kemarin ya, IMAP, POP3 dan IMAP ya. Kemudian ini DNS, ini SSH ya. Nah, saya remote pakai putih ya. Nah, kemudian ini MTA, Postfix ya. Kemudian, nah ini 389 ini LDAP ya. Nah, jadi yang sebelumnya kita sudah aktifkan ini yang sudah kita kerjakan ini sudah aktif ya. Mungkin kita bisa cek Slapcat kemarin ya. Nah, ini Slapcat ya. Jadi data entry data di dalam LDAP ya. Nah, data akunnya masih ada ya. Oke. Masih terbaca. Nah, berikutnya kita pastikan bahwa layanan AAA atau protokol AAA atau aplikasi AAA ini sudah terinstall ya di server SOJK ini ya. Jadi kita pastikan GPKG ya. Nama package-nya Radius ini namanya Free Radius ya, yang kita akan gunakan. Ini adalah Free Radius ya. Ini sudah diinstal di dalam server SOJK ya. Jadi namanya Radius Server di sini. Free Radius Server. Nah, kemudian ini adalah modul-modulnya ya. Nah, di sini ada Free Radius LDAP ya. Nah, jadi ini adalah modul untuk komunikasi antara Free Radius dengan LDAP ya. Nah, jadi pada praktikum ini kita akan menggunakan server Radius ya dengan nama Free Radius. Nah, tentu bisa banyak jenis server Radius ini ya. Tapi yang kita gunakan adalah Free Radius ya. Di Windows ada ya. Di Linux ya standar ya seperti ini ya. Nah, berikutnya nanti kita akan gunakan LDAP ya. LDAP sebagai backend dari Free Radius. Artinya data akun untuk server Free Radius. Nah, tadi di dalam segitiga tadi ada identity service ya. Nah, jadi identity service-nya diberikan oleh LDAP ya. Oke, nah sehingga di sini harus ada modul ini ya, agar Free Radius bisa komunikasi dengan LDAP. Nah, selain dengan menggunakan LDAP, apakah bisa menggunakan yang lain ya? Tentu bisa ya. Jadi bisa dalam bentuk teks ya, datanya dituliskan di dalam teks ya. Kemudian bisa juga di dalam database ya, database relational ya, disimpan di MySQL ya. Nah, itu memungkinkan juga. Oke, file konfigurasi Free Radius letaknya di etc Free Radius. Nah, ini versi 3. Versi 3. Nah, kita bisa ls di sini. Nah, ini adalah file konfigurasi ya. Jadi pertama di sini ada data users. Jadi data akun ini bisa disimpan di dalam server ini ya. Nah, kemudian berikutnya ada data klien ya. Data klien ini siapa pengguna dari Radius atau kita sebut tadi NAS ya. NAS-nya itu siapa saja. NAS-nya bisa router ya. Kemudian
bisa server ya dan seterusnya. Ya. Jadi kita tentukan si klien ini, si NAS ini. Ya. Oke ya. Nah kita bisa kita mulai dari data user misalkan. Kita mulai data user. Nah, kalau kita masuk ke data user, oke, nah, mungkin kita save NU ya. Nah, jadi di sini digunakan untuk meletakkan data apa namanya? Data akun ya. Nah, data user ini bisa di, dituliskan di dalam file ini ya. Nah, kita ubah color apa? Color scheme ya. Color scheme. Nah, ini lebih tampil ya, lebih tampak. Nah, jadi format dari data user ini bisa model seperti ini ya. Di sini ada nama usernya, Steve ya. Kemudian clear passwordnya apa di sini ya. Nah, jadi kita bisa isi seperti ini formatnya. Ya. Kemudian ini berbagai layanannya ya. Ini layanannya. Nah, tentu ini tergantung dari user ini digunakan untuk apa ya. Jadi ini tadi kita sebut dengan atribut ya. Nah, jadi atributnya seperti ini ya. Nah, tentu atribut ini harus disesuaikan dengan pengguna, dengan kliennya ya. Kliennya apa ya? Nah, untuk apa gitu ya. Nah, sehingga atribut yang diperlukan apa saja. Misalkan kita untuk hotspot ya, nah tentu atributnya ada berbagai atribut di sini ya yang diperlukan. Nah, jadi tergantung dari pengguna ya. Nah, tapi ya standar bisa modelnya seperti ini ya. Nah, mungkin kita bisa coba kita berikan data, misalkan kita ganti saja nih. Namanya di sini misalkan usernya kita tuliskan misalkan Telkom ya. Kemudian passwordnya admin SOJK ya, seperti itu. Nah, ini boleh, ini reply message ya. Jadi kalau ada koneksi dari user Telkom, nanti ada reply message-nya seperti ini. Nah, jadi kalau kita punya banyak user, bagaimana ya? Kita tuliskan ya di dalam file ini ya, ataupun bisa juga file yang di link ya ke dalam file ini. Jadi kita bisa tuliskan berapa baris gitu ya, kita definisikan seperti itu. Oke, nah kalau sudah kita simpan. Jadi data usernya tadi kita sudah buat. Datanya ini ya, user Telkom ini. Berikutnya, kita definisikan penggunanya, pengguna dari radius ini, atau kita sebut dengan NAS ya. Yang kita konfigurasi NAS-nya atau kliennya. Nah, yang pertama NAS-nya adalah kita bisa pilih localhost ya. Nah, kita belum punya kliennya hanya komputer kita saja. Nah, jadi kliennya adalah localhost ya. Jadi IP address-nya sekian, localhost. Nah, kemudian protokolnya. Nah, kemudian di sini ada script ya. Nah, script ini digunakan untuk sebagai apa namanya? Challenge ya bagi si klien, apakah si klien memiliki password atau tidak gitu ya. Nah, jadi script ini berbeda dengan
akun yang tadi ya Tcom ya. Nah, script ini mengautentikasi NAS ya, mengautentikasi klien. Apakah kliennya benar, berhak atau tidak ya. Jadi kita bisa berikan script-nya. Misalkan apa nih? Misalkan diploma gitu ya. Script-nya diploma. Oke, jadi untuk ini hanya dua itulah yang pentingnya untuk klien. Jadi dia punya ada IP, kemudian ada script ya. Jadi ada IP, ada passwordnya. Ini untuk klien ya, seperti itu. Nah, kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan tes ya. Nah, kita lakukan tes untuk menjalankan server Radius ini. Jadi kita bisa gunakan Radius test min X seperti ini. X-nya huruf enable debug ya, Radius test. Sebentar. Oke, kita sertakan dengan data akun tadi ya. Jadi run test ya, kemudian diikuti dengan user password ya. Nah, user passwordnya tadi adalah apa tadi yang kita buat? Tcom ya. Kita coba lakukan. Kemudian passwordnya adalah admin SOJK. Nah, kemudian berikutnya diberikan NAS, ada Radius server port ya, kemudian ada NAS port ya. Ada NAS port, kemudian Radius servernya 127, IP-nya ya, 30.0.1, portnya standar. Kemudian kita bisa definisikan di sini adalah port NAS-nya, port client ya. Kemudian berikutnya script-nya ya. Script-nya adalah yang tadi kita buat ya, diploma. Coba kita lakukan ini. Dan ya, jadi di sini kita meminta request ya, akses request, username-nya Tcom ya, kemudian user password-nya sekian, NAS IP, jadi client IP-nya 127 tadi ya. Nah, di client kan tadi di client.conf kita sudah definisikan ya, seperti ini. Kemudian NAS port-nya, jadi port kliennya 1010. Kemudian password-nya, password yang kita kirimkan adalah admin SOJK ya, seperti itu. Nah, tapi setelah ini dicoba dikirimkan sebanyak 3 kali, di sini tidak ada reply dari server ya, karena servernya belum kita jalankan tadi. Nah, kita coba jalankan dulu servernya, mungkin bisa remote 2 halaman seperti ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah ini muncul di putih yang kedua ini? Muncul atau tidak ya? Saya buka putih lagi nih. Atau mungkin saya pastikan agar dia muncul ya. Saya share. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya buka 2 putih di sini.
admin SOJK. Nah, jadi kita pastikan radiusnya kita jalankan ya. Nama servernya free radius ya. Tadi kita belum jalankan. Free radius. Kita jalankan free radius minus X ya. Nah, di sini ada error ya, error membaca radius di .conf ya. Nah, tadi kita tidak konfigurasi radius.conf tadi. Oke, nah coba kita cek dulu ya. Oke, ini usernya adalah user admin SOJK ya. Jadi kita perlu eskalasi ke root ya. Nah, harus menggunakan root ya di sini ya. Jadi free radius min x ya. Nah, kita di sini menjalankan debug ya namanya. Jadi debug mode ya. Nah, jadi biasanya kalau kita menggunakan free radius min x ini ya digunakan untuk testing saja ya. Jadi belum sepenuhnya jalan ya. Nah, dia hanya dalam mode debug ya. Nah, kalau kita menjalankan service ini untuk penggunaan jangka panjang ya kita menggunakan yang sistem CTL yang bukan mode debug ya. Nah, kemudian dari sini kita lihat bahwa free radius ini dia listen di port 8, 18, 12 ya. Kemudian 18, 13 ya. Jadi 18, 12 di sini untuk autentikasi ya. Kemudian 18, 13 untuk accounting ya. Oke, jadi otorisasi dan autentikasi itu menggunakan 18, 12 ya. Sementara accounting menggunakan 18, 13 di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita coba, nah ini servernya sudah saya jalankan ya. Nah, sekarang coba kita tes lagi. Tes. Nah, di sini kita lihat respon dari servernya akses accept ya. Nah, jadi diizinkan ya akses atau berhasil akses ya, berhasil binding terhadap server radius ya. Dengan user apa tadi? User Tcom, passwordnya admin SOJK ya. Kemudian di sini ada reply message hello Tcom gitu ya. Nah, karena tadi di usernya kita definisikan ini. Nah, jadi kalau untuk user yang sifatnya apa tadi yang kita simpan dalam bentuk database teks tadi. Nah, jadi ini adalah database-nya ya, database usernya disimpan dalam bentuk file ya. Nah, seperti ini tadi. Nah, jadi kita tinggal definisikan lagi aja user yang lain ya. Misalkan kita coba buat user tambahan. Nah, misalkan yang lain ya. Saya buat misalkan Arif ya. Admin SOJK ya. Kita coba. Masukkan user Arif. Kemudian ini autentikasi kliennya seperti ini. Di kliennya IP kliennya 127, kemudian port kliennya ya kita bedakan misalkan 1011 ya. Secretnya ya sama ya, diploma. Oke, di sini akses reject ya. Nah, di sini akses reject. Nah, kenapa dia akses reject ya?
Nah, kita coba, karena tadi startnya, kita stop dulu ya. Ini kita stop dulu, nah, kemudian coba kita jalankan lagi. Nah, sekarang akses accept ya. Nah, jadi setelah setiap kali kita menambahkan data akun, secara di dalam teks tadi harus di restart ya. Jadi kalau ada perubahan harus di restart. Nah, jadi kita berhasil autentikasi ada dua akun ya. Jadi user apa tadi? Akun Tcom, user Tcom dan user Arif ya. Ini sudah berhasil. Artinya ini user-user ini kita bisa gunakan untuk apa? Autentikasi ya menggunakan server Radius. Oke. Nah, tujuan praktikum kali ini kita adalah menggabungkan antara Radius dengan LDAP ya. Radius dengan LDAP. Oke, kita lihat di sini. Jadi radius tadi apa namanya? Bentuknya adalah modul ya di sini ya. Nah, jadi kita lihat di modul apakah modul LDAP ya. LDAP itu apakah sudah diaktifkan atau belum ya di dalam modul LDAP apa radius ini. Kita coba buka di sini. Kita ls saja. Mods enable ya. Jadi modul yang sudah di-enablekan apakah memuat LDAP atau tidak? Nah, jadi kalau kita lihat di sini L ya. Nah, ini belum ada LDAP ya. Nah, jadi LDAP belum masuk ke dalam modul yang aktif di dalam free radius ya. Kalau dulu di Apache ya, maka ada perintah ya. Ada perintah untuk mengaktifkan sebuah modul ya. Nah, kita bisa menggunakan E2 mods enable ya, AN2 ya. E2N ya. A2 enable mod ya, seperti itu ya, atau A2 end site ya, E2 end site. Kalau kita mengaktifkan site ya. Nah, itu kalau di Apache ya. Nah, kalau di sini kita nggak tahu nih perintahnya apa ya. Nah, tapi sebenarnya mau di Apache maupun di free radius modelnya adalah sebenarnya kalau kita masuk ke dalam modul ya, kita masuk saja ke modul mods enable. Nah, modelnya adalah ini ya. Jadi ini adalah link ya. Jadi file link ya. Jadi kita linkkan file di dalam apa namanya? Di dalam modul enable ini ke dalam file yang ada dalam modul available ya. Jadi kita buat filing ya. Nah, cara membuat filing kita menggunakan perintah ln ya. Nah, kita menggunakan perintah ln. Kita buat filing ya. Nah, teman-teman bisa cek manual ln ya. Jadi ln ya. Jadi membuat link antar file ya. Membuat link antar file. Nah, kemudian optionnya, nah yang kita buat adalah di sini ada dua model ya, ada hard link, ada symbolic link ya. Nah, jadi yang kita gunakan adalah symbolic link ya. Jadi yang kita pakai adalah symbolic link. Nah, file LDAP-nya apakah ada di dalam modul LDAP-nya apakah ada di dalam modul available? Kita cek mode available. Nah, di sini ada LDAP ya. Nah, sekarang kita tinggal buat link saja. ln ya, min s symbolic link. Filenya adanya di mods available LDAP ya. Buat link di sini ya. Titik itu artinya kita buat link di dalam modul enable ya. Nah, kita perhatikan ini letak direktorinya ya. Letaknya di dalam mods enable ya. Jadi kita buat link ke dalam file LDAP ya dengan nama yang sama yaitu LDAP ya
di sini ya, titik ya. Nah, coba kita buat. Nah, kemudian coba kita cek. Nah, sekarang kita lihat sudah ada symbolic link ya ke LDAP ya. Jadi nama modulnya ada LDAP, alamat physical atau hardware ya, alamat physical dari file ini adanya di dalam mods available LDAP seperti ini. Nah, tinggal yang belum sesuai adalah kepemilikannya di sini ya. Nah, yang lain-lain kita lihat di sini adalah free ride ya, user dan grupnya adalah free ride. Nah, jadi kita perlu ubah ya. Kita ubah change ownership ya. Chaon ya. Usernya adalah free ride. Grupnya adalah free ride. Itu. LDAP. Seperti itu. Jadi kita mengubah kepemilikan ownership dari file LDAP ya ke user free ride dan grup free ride. Oke, kita cek lagi. Ini tidak berubah ya. Ini tidak berubah. Sebentar, kita coba kita ubah satu-satu ya. Change ownership ya. Kita ubah grup saja ya. Kita coba ubah grup. Tidak berubah juga ya. Coba kita lihat di modul available ya. Harusnya dia berubah ya. Mods available. Apakah dia memang di sini free ride ya. Nah, tapi tadi kita ubah kok nggak mau berubah ya. Kita ubah dia nggak mau. Atau titik. Tidak mau berubah ya. Dia nggak mau berubah. Nah, kenapa dia nggak mau ya? Atau nanti kita coba lihat ya. Nah, kalau kita nggak ubah, user tetap root ya. Apakah dia bisa bisa kita jalankan atau tidak ya? Nah, tapi mungkin kita cek dulu ya, user free ride ini ada atau tidak. Isi passwd grep free ride. Ada ya free ride ini. Nah, tapi dia kok nggak bisa diaktifkan tadi. Oke ya, kita sertakan R ya. Tampaknya LDAP ini harusnya kan, apakah dia folder ya? Harusnya file dia. Nah, jadi kita bisa ubah ya dengan menggunakan -R ya. R ini harusnya rekursif ya. Biasa untuk direktori ya, tapi di sini bisa digunakan. Nah, coba kita baca manual change ownership ini ya. Jadi tambahkan -R ya. Nah, dia mau ya. Change ownership. -R ya. Nah, -R ini rekursif ya. Jadi bekerja pada file dan direktori ya secara rekursif. Nah, jadi file symbolic link tadi, nah kita bisa ubah dengan menambahkan rekursif ya. Nah, mungkin ini juga jadi ingat-ingat ya. Sebenarnya biasanya fungsinya kalau kita ingin mengubah kepemilikan atau mode file ya,
dalam sebuah direktori dan semua kontennya di bawahnya, nah bisa kita gunakan rekursif. Ya. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa untuk symbolic link, nah, kita juga harus menggunakan rekursif, ya, mode rekursif. Oke, LDAP-nya berarti sekarang sudah masuk ke dalam mode enable, berarti kita sudah aktifkan. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi modul LDAP ini, ya, di VI LDAP. Nah, jadi kita konfigurasi server LDAP, ya. Jadi server LDAP-nya kita menggunakan IP, boleh kita menggunakan IP saja di sini. 192.168.1.15, ya. Nah, server seperti itu, ya. Atau kalau sudah ada namanya, nah kita belum buat nama ya kemarin ya. Di DNS kalau sudah dibuatkan nama boleh juga ya. Kita menggunakan nama. Kemudian portnya 389, ya. Nah, jadi portnya 389. Nah, kemudian identity manajernya, ya. Nah, user manajernya kemarin admin, ya. Kemudian BSDN-nya adalah Tcom. Nah, ingat praktikum yang sebelumnya nih, ya. Com. Kemudian passwordnya adalah admin SOJK. Admin SOJK, ya. Kemudian berikutnya BSDN-nya. BSDN-nya kita sesuaikan DCTcom. Di sini DCcom, ya. Oke. Servernya, portnya, identity, BSDN sudah, ya. Nah, berikutnya adalah ya saya kira sudah, ya. Mapping, ya, mapping user. Di sini ada filter. Jadi yang kita filter adalah data user, ya. Data UID, ya. Nah, jadi nanti autentikasi itu menggunakan UID, ya. Nah, di atributnya LDAP kemarin kan data user itu UID, ya. User ID, ya. Oke. Nah, yang lain-lain, nah ini tentu teman-teman bisa definisikan lebih lanjut, ya. Kemudian grup di sini POSIX, mengambil data POSIX grup, ya. Nah, kemarin memang sudah kita definisikan ada grupnya, ya, ada grup ID-nya dan seterusnya. Oke, ini saya kira cukup, ya. Kita simpan. Nah, LDAP-nya sudah dikonfigurasi. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam site, ya. Site enable, ya. Site enable. Nah, biasanya sudah ada site default, ya. Jadi kita bisa gunakan. Nah, di sini ada site default. Nah, kita konfigurasi site default ini saja, ya. VI default, ya. Nah, di sini server default, tipenya adalah out, ya, IP address-nya, kemudian portnya. Nah, port 0 artinya dia menggunakan proper port, ya, jadi port standar. Jadi kita biarkan saja seperti ini, nggak masalah, ya. Nah, kemudian berikutnya
Kemudian max connection-nya ada 16 ya. Nah, ini tentu bisa bisa diatur ya. Nah, kalau usernya banyak ya, ini hanya jumlah user yang secara simultan terkoneksi 16 ya, jadi terlalu sedikit ya. Nah, kalau IPB tidak terbatas ya, maka koneksi user yang banyak ya, nah, kita bisa setting 0 ya. 0 itu artinya unlimited ya. Jadi kita tidak batasi. Nah, boleh seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya counting. Ini menggunakan standar IP, standar port ya. Tipenya counting, oke. Nah, kita cari yang konfigurasi terkait dengan LDAP ya. Kemudian otorisasi, filter username. Nah, kemudian di sini modul autentikasinya CHAP ya, MS CHAP, IGAS ya. Nah, kita lihat yang LDAP ya. Out-type LDAP ya. Ini LDAP sudah aktif ya. Oke, nah kemudian authentication, out-type-nya di sini PAP, CHAP ya. Jadi beberapa modul ini aktif semuanya ya, dan tergantung nanti servernya dia kliennya apa menggunakan PAP atau CHAP atau MS CHAP. LDAP, nah ini dia ya. Jadi out-type-nya kita aktifkan, opsi tambahan yaitu menggunakan LDAP ya. Nah, LDAP-nya tadi kita sudah aktifkan. Jadi kalau kita lihat barisnya ini baris keberapa nih? Baris 526 ya. Kita aktifkan out type LDAP. Ya. Nah, kemudian kita bisa cari LDAP ini uncomment the following if you want to modify user object ya. Ini user objeknya kita nggak diizinkan modifikasi ya lewat radius misalkan. Nah, maka tidak dibuka, nggak masalah. Oke, coba kita lihat lagi. Ya, hanya itu ya yang kita konfigurasi. Ya, kita simpan saja. Jadi out LDAP ya. Jadi out LDAP-nya kita pastikan di konfigurasi. Nah, sekarang tadi LDAP kita modulnya sudah kita konfigurasi, kemudian site enable default tadi kita sudah konfigurasi. Nah, sekarang coba kita jalankan kembali ya. Yang kita jalankan kembali free radius min x ya. Nah, kita buka dua ini ya tadi ya. Dua putih ya. Yang satu untuk menjalankan untuk debug. Oke. Nah, ini sudah jalan seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan coba autentikasi menggunakan akun yang ada di LDAP kemarin ya. Di LDAP kemarin saya punya akun misalkan ada akun Fauzan, passwordnya lupa nih ya. Maksudnya apakah Fauzan juga kalau nggak salah ya. Oke ya. Nah, jadi kita lihat di sini sudah berhasil ya terautentikasi ya. Kemudian sebelumnya ada akun lain lagi. Kemarin ada siapa ya? Ada Alifa rasanya ya. Alifa. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini kita melakukan autentikasi menggunakan user yang tidak ada di dalam file user sini. Di usernya kan tadi yang ada hanya siapa tadi? User Tekom dan Arif ya. Oh, Arif ada dua ya. Ada user di
Di LDAP juga rasanya kemarin ada Arif ya. Nah, nanti kita cek ya. Nah, coba kita cek saja di slide cat ya. Nah, user di LDAP. Nah, user di LDAP ini ada, oh ini ada dua ya, Ozan dan Alifa tadi ya. Nah, jadi kita tadi udah berhasil autentikasi Radius ya menggunakan LDAP ya. Nah, jadi kita sudah berhasil menghubungkan antara Radius dengan LDAP. Nah, jadi kalau model seperti ini berarti Radius juga kemudian melanjutkan autentikasinya ke dalam free Radius ya. Dia akan cek usernya ke LDAP ya. Jadi free Radius akan cek ke LDAP. Oke, sampai sini berarti kita sudah berhasil menghubungkan free Radius ya dengan database yang ada di LDAP. Nah, jadi database akun dari Radius kita bisa letakkan di dalam file user tadi, file user, dalam file text ya, bisa di dalam Radius, bisa juga di dalam MySQL ya, di dalam database relational. Itu juga bisa ya. Jadi memungkinkan kita letakkan di dalam database MySQL ya. Nah, kalau kita lihat di sini modes available. Ada nggak di sini MySQL ya? Nah, ini ada SQL ya. Nah, jadi kita bisa letakkan ya data-data itu di dalam database standar seperti ini ya. Ya, saya kira ini SQL ini mungkin modulnya ya. Oke ya. Jadi sampai sini sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita tinggal coba ya. Nah, coba menggunakan apa namanya? NAS ya, menggunakan router ya. Gunakan router. Nah, kita coba menggunakan router Mikrotik ya. Nah, di sini ada router Mikrotik. Ini rasanya Mikrotik ya. Oke ya. Dan di sini tampaknya ini apa namanya VirtualBox di server ini tidak bisa kita gunakan ya. Ini ada, saya belum cek ini ya, kernel panik ya. Nah, saya coba gunakan di tempat lain ya. Sebentar saya jalankan dulu VirtualBox ya di laptopnya. Sebentar. Nah, sebentar ya, saya aktifkan dulu Mikrotik, tapi tidak di komputer ini ya, jadi kita nggak bisa. Teman-teman nanti tinggal di Epiter rasanya sudah ada ya, Mikrotiknya, OVA-nya, tinggal di apa namanya, tinggal di import saja ya.
Oke, baik. Ini saya sudah coba remote ke Mikrotik ya. Terlalu lama tampaknya. Saya coba restart. Nah, untuk login ke Mikrotik, usernya adalah admin. Kemudian passwordnya dikosongkan saja, gitu ya. Jadi tanpa memasukkan, tanpa password ya. Jadi secara default Mikrotik tidak ada passwordnya di sini ya, tidak disetting passwordnya ya. Nah, tadi yang kita untuk konfigurasi Mikrotik sendiri, kita perlu konfigurasi IP ya. IP address. Nah, ini ya. Nah, tadi saya konfigurasi IP ini saja ya di dalam Mikrotik. Nah, sebelumnya saya reset ya. Nah, jadi mungkin saya coba ulangi di sini ya. Saya lupa ya Mikrotik yang di share di Evita itu apakah sudah di reset atau belum ya. Nanti kalau misalkan di sini IP-nya sudah dikonfigurasi ya kita tinggal timpa saja nggak masalah ya. Misalkan dalam Mikrotik ini saya menampilkan misalkan interface ya. Interface print. Jadi kalau di Cisco kan show interface ya. Nah, kalau di sini kita show-nya itu di belakang ya, print gitu ya, interface print. Nah, di Mikrotik ini yang saya pakai sekarang di sini ada dua interface, Ether 1 dan Ether 2. Gitu ya. Nah, kemudian saya berikan IP tadi di Ether 1, IP-nya adalah ini. Nah, saya bisa saja saya ubah ya IP-nya, IP address. Nah, setelah address itu ini bisa add ya, bisa set. Nah, jadi kalau set ini digunakan untuk mengupdate ya. Mengupdate misalkan saya mau update. Nah, tadi IP saya ini ya. Sekarang saya mau mengupdate. Nah, kalau sebelumnya belum ada IP-nya ya tinggal di add. Gitu ya. Boleh saya add dulu aja ya. Saya add misalkan di interface yang sampingnya, interface Ether 2 ya. 192.168. Misalkan 2.100 ya. Karena IP-nya nggak boleh satu network tentu ya. Add-nya itu add address ya. Lewat ini. Address sama dengan kemudian subnet mask-nya dalam bentuk prefix ya. 24. Kemudian diterapkan pada interface mana? Saya terapkan pada Ether 2. Seperti itu. Ya. Nah, misalkan itu ya. Kemudian saya bisa print. Ini ya, dia muncul ya di IP ini. Di Ether 2. Ya. Nah, sementara sekarang yang saya hubungkan dengan bridge itu adalah Ether 1. Ya, yang 100 ini. Kalau saya mau mengubah, ini sudah ada konfigurasi IP-nya, saya ubah. Ya pakai set ya. IP address, set address, gitu ya. 192.168.1.101 ya. /24 interface Ether 1 kemudian numbers. Nah, numbers ini indeksnya di sini. Yang kita ubah mau indeks yang mana? Indeks yang kosong yang kita mau update ya. Jadi numbers 0 seperti ini. Nah, tentu begitu saya enter ini putus ya. Mikrotiknya putus karena IP-nya diubah ya. Nah, sekarang saya hubungkan lagi, connect lagi ke IP yang berbeda berarti ya. 192.168.1.101. Jadi ya. Nah, jadi IP-nya udah ganti sekarang di 101. Ya, hanya itu saja ya. Nah, setting IP ya. Untuk Mikrotik ya. Saya ubah dulu.
Oke, usernya admin. Bentar ya, udah langsung masuk. Nah, sekarang kita akan gunakan radius yang tadi kita setting ya sebagai server autentikasi ya bagi login Mikrotik. Nah, tadi kan admin tanpa password ya. Nah, sekarang kita ingin dia login menggunakan user yang ada di radius tadi ya. Nah, jadi kita tadi mana ya? Server. Oke. Ini Mikrotiknya. Nah, di sini ada user ya. User AAA. Jadi pertama kita aktifkan user AAA. Nah, kita bisa gunakan tab ya. Nah, di sini ada edit, ada set. Nah, kita print saja dulu ya. Kita print dulu. Nah, di sini kita lihat use radius no ya, accounting yes ya. Jadi dia tidak menggunakan radius ya. Nah, kita ingin dia menggunakan radius server. Jadi user AAA set use radius. Nah, tadi no, sekarang kita ubah yes ya. Oke, sehingga kita bisa print. Nah, sekarang use radius yes, counting yes ya. Nah, berikutnya setelah kita definisikan bahwa kita mengaktifkan user AAA menggunakan radius ya. Kemudian kita definisikan radius server. Radius, nah kalau tidak hafal ya tab saja ya. Radius, apa yang kita bisa setting di sini ya. Nah, tentu set di sini ya. Kita print saja dulu apa informasi di sini. Tidak ada informasinya ya. Kita radius, kita add. Belum ada berarti ya. Radius, add. Nah, kemudian di sini ada apa yang ada di sini? Add address ya, address dari radiusnya. Address dari radius server. Radius servernya adalah 192.168.1.15 ya servernya. Kemudian secret-nya. Nah, secret-nya tadi kita belum buat ya. Nah, secret-nya tadi apa ya sebelumnya itu? Diploma ya. Secret-nya diploma. Atau kita bedakan misalkan vokasi ya. Nah, tapi kita belum setting tadi. Vokasi seperti itu. Ya, saya kira itu saja ya. Minimal konfigurasinya itu. Nah, sehingga kita bisa cek radius port. Nah, ini ya, kita lihat di bawah di background-nya di sini di mode apa debug tadi. Nah, tiba-tiba muncul ada request ya. Request untuk terhubung ke server ya dari IP 101. Nah, tapi dia tidak diterima ya. Dia ignore ya. Nah, kenapa dia ignore? Nah, karena belum terdaftar ya di klien. Jadi dia belum si radius ini belum terdaftar di klien ya. Oke, jadi dengan konfigurasi ini server router Mikrotik atau ini NAS ya, dia udah kontak ke server radius ya. Oke. Nah, sekarang kita konfigurasi ya. Kita konfigurasi, kita tambahkan kliennya ya. Di radius tadi 3.0. Kita konfigurasi di klien ya, klien config. Nah, jadi kita tambahkan, nah ini tadi klien yang pertama localhost ya. Nah, kita tambahkan klien berikutnya ya. Nah, ini panjang sekali. Nah, kliennya kita mungkin kita tuliskan secara simple seperti ini.
ini ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Ya sebenarnya bisa tambah atau edit boleh saja lah ya. Kita tambahkan di sini kliennya adalah kita namakan R-Mikrotik. Misalkan gitu ya. IP address-nya 192.168.1.101 ya. IP mikrotik ya. Kemudian tadi script-nya kita berikan vokasi ya. Jadi kita daftarkan, kita register di daftar pengguna Radius atau daftar klien atau daftar NAS ya. Kita simpan, kemudian kita jalankan lagi. Oke ya. Nah, kita tidak melihat di sini ada request yang tadi, yang file tadi ya, yang ignore. Nah, jadi kemungkinan ini sudah berhasil terkoneksi ya. Nah, kembali kita ke server mikrotik ya, ke router mikrotik ya. Nah, sekarang coba kita duplicate session ya. Nah, sekarang kita gunakan akun yang terdaftar di Radius ya. Tadi user Fauzan. Nah, ini ada autentikasi ke Fauzan ya, minta ya. Masukkan passwordnya. Nah, berhasil masuk ya. Nah, jadi dari sini kita sudah berhasil login ya, menggunakan user yang dikenali oleh Radius ya. Nah, user Fauzannya ada di mana? Ada di LDAP ya sebenarnya. Ada di LDAP. Nah, kita bisa melakukan sesuatu. Oke ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa konfigurasi si router ini. Nah, jadi kurang lebih demikian ya. Bagaimana proses kita mengalihkan ya autentikasi yang tadinya tersimpan di lokal router, nah, kemudian kita pindahkan menggunakan server Radius ya. Nah, tujuannya tadi ya untuk agar apa? Agar memenuhi 3 komponen ya. Autentikasi, kemudian otorisasi dan accounting ya. Walaupun di sini saya tidak mengulas lebih jauh ya terkait dengan data accounting-nya ya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya bisa lihat di Farlock di sini. Nah, coba kalau kita mau lihat ya di data Farlock. Nah, kita gunakan yang ini ya. /Farlock Radius ya. Nah, ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini data accounting-nya dari router mikrotik ya. Kita bisa baca. Ini ya. Nah, dia akses kapan ya. Nah, dia terbaca di sini ya. Loginnya kapan ya. Oke. Nah, jadi di si server bisa memonitor ya, siapa yang login ke dalam siapa yang sedang login ke perangkat ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa dapatkan datanya ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, kemudian yang kita lakukan tadi ini adalah mode debug ya. Nah, ini tadi hampir terlewat ya. Ini adalah mode debug. Nah, jadi kalau menjalankan sebetulnya ya kita jalankan sistem CTL ya. Restart free radius. Free radius seperti itu. Nah, jadi untuk menjalankan yang permanen ya modelnya seperti ini. Restart free radius. Kemudian kita aktifkan agar dia selalu aktif misalkan. Setiap kali restart kita enable ya. Enable free radius. Kita bisa verifikasi net start 18 berapa tadi? Dia UDP ya. Nah, kalau UDP kita lihatnya di U ya. Net start 1 gitu ya. Kita kasih less. Nah, ini ya. Nah, ini adalah radius ya. Ini adalah autentikasi. Ini adalah accounting.
Oke, baik teman-teman, saya kira untuk praktikum kurang lebih demikian ya. Silakan teman-teman nanti coba diulangi di rumah ya. Jadi hingga kita berhasil login Mikrotik ke dalam Radius ya. Nah, sebenarnya tadi ketika kita menggunakan perintah Radius tadi, oh ini putus ya, sebentar. Nah, di sini. Nah, sebenarnya di sini ada service ya. Nah, jadi Radius add address, kemudian service ya. Nah, service-nya kita bisa pilih ya. Nah, jadi ini bisa untuk login. Jadi yang saat ini kita gunakan default-nya itu adalah untuk login ya. Nah, tapi bisa juga si radiusnya kita gunakan untuk akses hotspot ya. Akses DHCP dan triple PPP ya. Kemudian wireless ya. Itu bisa memungkinkan servisnya. Jadi bisa banyak servis yang bisa digunakan ya. Nah, tapi untuk selain login, hotspot dan seterusnya ini memerlukan atribut-atribut tambahan ya. Nah, sehingga harus dilengkapi di dalam LDAP ya. Atributnya harus disesuaikan ya dengan kebutuhan user untuk berbagai aplikasi ini. Oke, baik teman-teman, saya kira cukup ya. Jadi untuk praktikum, silahkan nanti dicoba kembali. Nah, kalau ada pertanyaan, mungkin silahkan. Oke, baik. Nah, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan ini. Nah, terima kasih atas kehadirannya ya. Mohon maaf, untuk 3 pertemuan ini kita lakukan secara online. Ya. Nah, sebenarnya ada plus minusnya ya. Jadi kalau online kita bisa selesaikan praktikumnya tuntas ya. Nah, kalau secara offline biasanya hanya separuh ya. Nah, separuh lagi teman-teman harus mengikuti dari video ya, seperti itu. Nah, tapi kalau online praktikumnya tuntas, nah, tapi sama juga teman-teman ngikutin nanti lewat video rekaman ya, kurang lebih sama ya. Oke, baik, saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.